Triliunan rupiah. Nana-ina, satu proyek besar. Siapa yang menanggungnya? Breaking news, the Whoosh debt controversy deepens. Danantara under pressure. We're live in 5 minutes. I need those confirmed figures right now. Triliunan rupiah. Uang pinjaman, kereta cepat yang dulu dibanggakan, kini jadi sorotan tajam publik. Dan di tengah semua tudingan, akhirnya Danantara buka suara. Sebuah pernyataan yang bisa jadi menentukan arah masa depan proyek Whoosh, ikon ambisi besar Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang kini dikenal dengan nama Whoosh didirikan dengan semangat modernisasi transportasi nasional. Namun di balik kecepatannya, ada beban finansial besar yang ikut melaju. Pinjaman dari China Development Bank bernilai triliunan rupiah kini jatuh tempo dan publik mulai bertanya, siapa yang akan menanggung semua ini? Ketika isu ini mencuat, usulan muncul agar utang Whoosh dibayar lewat APBN. Namun, Menteri Keuangan dan sejumlah pejabat tinggi menolak keras. Purbaya Yudisadewa bahkan menyebut utang itu tanggung jawab Danantara, bukan beban rakyat Indonesia. Suasana politik pun memanas. Karena proyek ini sejak awal dianggap simbol kerjasama besar, namun kini dihadapkan pada ujian besar. Di tengah tekanan dan spekulasi, CEO Danantara, Rosan Roslani, akhirnya bicara. Ia menegaskan, rencana penggunaan APBN hanyalah kajian, belum keputusan final. Danantara, kata Rosan, masih mencari solusi yang paling sehat dan adil. Dua opsi kini dipertimbangkan, penambahan modal dari BUMN, pemegang saham, atau restrukturisasi dengan pemerintah, agar proyek tetap beroperasi tanpa membebani rakyat. COO Danantara, Doni Oskaria, menambahkan bahwa pola seperti ini bukan hal baru. Banyak negara menggunakan pendekatan serupa, di mana infrastruktur utama diambil alih pemerintah, sementara operator tetap mengelola layanan. Namun publik tetap khawatir. Apakah ini langkah penyelamatan bisnis atau sinyal bahwa proyek ini benar-benar sedang tertekan? Di sisi lain, pemerintah menegaskan APBN bukan solusi utama. Semua pihak diminta bertanggung jawab sesuai porsinya. Sebagian masyarakat melihat langkah Danantara sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab. Namun, sebagian lain menilai ini hanya upaya meredam kritik, sementara akar masalahnya belum tersentuh. Pengelolaan dan efisiensi proyek kereta cepat Whoosh adalah simbol kemajuan, tapi juga pengingat bahwa ambisi besar selalu datang dengan risiko besar. Kini, Danantara sudah bicara. Namun jawaban sesungguhnya, apakah proyek ini berkelanjutan atau hanya jadi beban masa depan, masih menunggu waktu. Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan Danantara cukup bijak atau justru sinyal bahwa proyek ini sedang goyah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena masa depan proyek ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang tanggung jawab. Dibangun dengan ambisi besar. Kecepatan bisa dicapai, tapi tanggung jawab tak bisa dihindari.